kira-kira akhir tahun Jampisus Kejaksaan Agung yang menyita uang lebih dari 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg terhadap terdakwa Jarob Ricard. Ya. Nah, Jarob Ricard ini adalah sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, begitu seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan ya, hampir 1 triliun ya, seorang staf atau katakanlah pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian banyak, sampai sekian besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan-urusan pungli, urusan suap menyuap, ya kan? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus atau katakanlah maklar kasus begitu ya. Dalam hal ini Mahkamah Agung ikut terlibat ya. Dalam kasus ini adalah yang bikin malu juga, malu kita sebagai aparat penegak hukum juga, itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya. Majelis Hakim Pengadilan Surabaya itu terlibat. Ini tiga orang hakim itu oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan kasusnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelas masalah gula itu, impor gula yang di mana Tom Lembong itu menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya. Nah, Tom Lembong ini sekarang menjadi tersangka dan sebentar lagi mungkin akan sidangkan kasusnya. Ya, karena terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini kenapa diskriminatif? Baik, Bro Adri, saya hormati, dan rekan-rekan semua yang ada di hadapan kita ini, terutama rekan Konstitusi yang sudah membawakan acara ini, dan rekan-rekan yang lain. Menjelang azan asar ya, menjelang azan asar, saya coba singkat saja bahwa tadi teman-teman rekan-rekan semua sudah mencoba merefleksikan kira-kira persoalan-persoalan terutama masalah-masalah hukum di tahun 2024 yang lalu sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin mencoba untuk juga merefleksikan atau katakanlah sebagai kaleidoskop gitu ya, tahun 2024 kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat gitu ya. Most interest begitu oleh masyarakat. Ya, di antaranya yaitu, jadi saya akan flashback saja, yaitu tentang baru-baru ini, kira-kira akhir tahun Jampisus Kejaksaan Agung yang menyita uang lebih dari 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg terhadap terdakwa Jarob Ricard. Ya. Nah, Jarob Ricard ini adalah sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, begitu ya. Nah, yang diduga menjadi perantara atau maklar kasus Ronald Tanur. Nah, Ronald Tanur ini adalah salah satu anak daripada pejabat tinggi di Dijen Pajak gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan ya, hampir 1 triliun ya, seorang staf atau katakanlah pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian banyak, sampai sekian besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan-urusan pungli, urusan suap menyuap, ya kan? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus atau katakanlah maklar kasus begitu ya, maklar kasus Mahkamah Agung. Nah, Markus lah seperti itu, 1 triliun, seperti itu. Jadi dikumpulkan bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun ini kasusnya. Kemudian tidak hanya melulu tentang uang rupiah saja, tapi penyidik itu menemukan sekitar 74 ribu dolar Singapura. Bisa bayangkan ya. Dolar yang lain yaitu Amerika Serikat 71 ribu euro, termasuk euro, begitu. Dan dolar Hong Kong juga 483 ribu dolar Hong Kong. Ya. Dan uang rupiah 5.725.000. Ya, ketika menggeledah rumahnya sebutlah JR ini di kawasan Senayan pada 24 Oktober 2024 lain, yang lalu, belum lama ya kasusnya ya terjadi ya. Jadi kita bisa bayangkan. Dan dalam hal ini ikut terlibat ya. Dalam kasus ini adalah yang bikin malu juga, malu kita sebagai aparat penegak hukum juga, itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya. Majelis Hakim Pengadilan Surabaya itu terlibat, tiga orang hakim itu ya, yang kemudian sekarang dalam proses yang ditangkap dan proses untuk diadili secara hukum. Ya, ini udah habis udah oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan hakimnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelas kita bisa baca di media-media.
Kemudian kasus yang agak ramai juga ini bukan agak lagi tapi diskriminatif menurut saya, yaitu kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong masalah gula itu, impor gula, yang di mana Tom Lembong itu menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya, nah, Tom Lembong ini sekarang menjadi tersangka dan sebentar lagi mungkin akan sidangkan kasusnya, ya, karena terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini kenapa diskriminatif? Loh, kan Menteri-Menteri Perdagangan sebelumnya juga impor gula lebih besar. Ada Zulkifli Hasan, ada, ya, begitulah. Jadi, tapi yang diincar, yang dibidik adalah Tom Lembong. Ini ada apa gitu ya? Perintah Mulyono katanya. Rekan saya, perintah Mulyono. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang lagi rame juga yaitu adalah sekarang ini kasus judi online. Ya, kita mencoba merefleksikan kasus 2024 yang besar-besar, kasus judi online di mana ini tidak hanya melibatkan kasus-kasus oknum orang biasa, tapi juga melibatkan kasus di Kementerian Komunikasi dan Digital pada waktu itu ya. Nah, menterinya pada saat itulah Budi Ari. Nah, dan Budi Ari itu hanya diperiksa 1 kali oleh Budi Ari atau Judi Ari. Nah, jadi yang katakan saya Judi Ari itu namanya jadi berubah jadi Ari. Itu sampai sekarang belum dilakukan penyidikan gitu. Ya, hanya diperiksa 1 kali. Ya, pada saat kira-kira sebulan yang lalu. Nah, patut diduga seorang Budi Ari ini terlibat karena anak buahnya 6 orang di kementeriannya itu semua sudah dijadikan tersangka dan ditangkap ya. Totalnya yaitu 28 orang termasuk oknum penjudi itu. Nah, kira-kira begitu. Dan merujuk ke Budi itu. Jadi rekan saya ini sangat penasaran ya kalau seorang Budi ini jadi target aparat hukum ya untuk ditangkap, untuk periksa dan ditangkap. Saya juga begitu, berharap seperti itu. Ya, jadi Budi mau ngumpet di mana lagi? Jadi menteri lagi sekarang. Jadi menteri. Yang lucu, Budi Ari ini menggagas untuk bisa jadi nggak ketangkap. Lembong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap. Pantesan kita minum kopi di gulanya. Ya itulah, diskriminasi hukum ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono itu. Ya, dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS ya, Prabowo Subianto yang sekarang ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Tapi anyway, indikasi ke arah sana sudah kelihatan, nanti kita akan sebutkan di akhir pembicaraan ini. Kemudian ada yang disebut Crazy Rich. Crazy Rich itu adalah orang yang paling kaya yang gila ya, sebut Crazy Rich. Crazy kan gila, Rich kan kaya. Ya, orang paling kaya tapi gila gitu kan. Nah, di Surabaya. Nah, kan di Surabaya. Nah, atau Crazy Rich begitu. Ya tuh yang dijatuhkan hukuman pidana, telah dijatuhkan hukuman pidana, vonis 15 tahun. Nah, itu pelaku utamanya ya, di Surabaya, yaitu namanya Budi Said. Ini atas kasus jual beli tambang emas di aneka tambang ya. Jadi diduga merugikan negara sebesar 1,07 triliun. Antamas. Jadi kita bingung hitung-hitungnya uang rupiah tuh. Taruh 1 minibus pun nggak muat ya, 1,7 triliun ya, kira-kira gitu. Hah? Nah, nenek nyuri kayu, ada orang nyuri singkong, nah, di tanaman, ditahan itu, bisa sampai 1 tahun 2 tahun penjara itu seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi perbuatan si Budi tadi itu di aneka tambang itu sebesar 58,13 gram atau senilai 35,07 miliar ya, sesuai dengan faktur penjualan emasnya. Jadi fakturnya sejumlah itu yang terjadi. Ya, dan itu semuanya pingpang apa tuh? Pingpang. Nah, ya jadi ini permainan di bawah tangan semua, ya kan? Permainan di bawah meja seperti itu dilakukan. Nah, kemudian bahwa apa yang dilakukan seorang Budi ya terhadap secukupnya itu adalah juga dilakukan atau katakanlah didakwa melakukan TPPU.
tindak pidana pencucian sudah pasti kan ya. Kalau ada uang sejumlah itu tidak mungkin tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Nah, gitu. Nah, kemudian pada sidang kemarin ini belum lama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Desember ketiganya didakwa sejumlah 4,6 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah kaitannya dengan Harvey Muiz. Ini rame sekali. Suami dari artis siapa? Ajam? Anda, karena Pak Azam ini kalau yang cantik-cantik apal, cepat apal. Ya kan? Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Itu merugikan negara, aduh bukan main-main Jam. 300 triliun Jam. Hitungnya juga susah saya. Berapa tak itu? Nggak cukup. 300 triliun. Itu bukti pengadilan ya, bukti pengadilan dan sudah diungkapkan di hadapan pengadilan. 300 triliun. Ya, pada 23 Desember kemarin, baru minggu lalu, Majelis Hakim Tipikor memvonis Harvey pidana hanya penjara 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah. Ya. Jadi kalau dibelikan kue pepek begini, ya, dapat 3.000 tos. Jadi rekan saya bilang dibelikan kue itu dapat berapa ribu ton gitu ya, Oke. Kemudian bersamanya ya turut melakukan atau turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan ada yang disebut Helena Lim, ya, seorang perempuan di mana dalam kasus tersebut Helena Lim itu keturunan ya terus terang Chinese, begitu ya. Bukan. Itu mencapai 300 triliun. Oke. Bagaimana itu ada jeda? Ya. Oke. Nah, yang paling ini juga ramai juga nih. Semua nih ramai nih tahun 2024 nih karena melibatkan aparat kepolisian. Ini nggak tanggung-tanggung. Kapolda, mantan Kapolda Sumatera Barat, ya rekan-rekan tahu ya, ingat ya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa, ingat ya? Ya, itu kejadiannya sekitar 18 Oktober 2022 dan baru akhir tahun kemarin dilakukan vonis oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Termasuk juga polisi, kasus yang lainnya adalah polisi sampai menembak pelajar SMK. Itu terjadi, ya. Dengan alasan macam-macam, si pelajar SMA tidak dalam kondisi melawan, tidak dalam kondisi membawa senjata tajam, tapi tembak saja oleh polisi. Itu kejadian, ya. Kejadian polisi tembak pelajar. Kemudian satu lagi, polisi tembak polisi. Nah, itu kejadiannya sekitar 24 November 2024 kemarin, di mana bukan Sambo nih, bukan Sambo nih, di mana AKP Dadang Iskandar menembak rekannya AKP Ulil Rianto Ansari di Mapolsek Solok Selatan Sumatera Barat. Begitu ya. Nah, penembakan ini juga terkait dengan penegakan hukum terdapat tambang ilegal yang sedang ditangani oleh korban. Artinya ada sedikit sengketa kasus tambang di antara mereka, begitu ya. Nah, rebutan inilah yang satu ingin menegakkan hukum, tapi yang satu adalah ingin mengamankan proyeknya di ilegal tambang itu, seperti itu. Dan mengakibatkan rekannya sendiri tembak di depan di kantor polisinya, di kantor mereka sendiri. Itu seperti itu kejadiannya. Termasuk Sambo. Nah, ini mencontoh seniornya itu Sambo, ya kan saya menyebutkan Sambo. Mencontoh seniornya, kira-kira begitu. Oke, demikian ada satu hal juga termasuk proyek strategis nasional yang sudah banyak disinggung oleh rekan Hosinuddin. Ya, tadi sudah diungkapkan sedemikian rupa proyek PSND terutama di Pluit proyek PIK 2 ini bahwa tetap sampai saat ini kami selalu mendampingi atau membackup para korban di proyek PIK 2 itu. Dan minggu depan juga kami akan berkunjung kepada wilayah PIK 2 itu ya untuk mencari tahu dan mendampingi kasus yang sebenarnya telah terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.